Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berbahagia. Bapak Ibu semua dimanapun berada. Bapak Ibu, hari ini kami dari Balai Training bekerja sama dengan Rumbes atau Rumah Belajar Zokah, sebuah lembaga kajian Mind Science dan LSM Pembinaan Duafa termasuk tunanetra akan mempresentasikan materi pertama dari 5 materi yang akan kami bagikan kepada para profesional di Indonesia. Jadi kami dari Balai Training saat ini sedang mensosialisasikan Indonesia Bangkit melalui Grow Mindset. Jadi karena masuk ke tahun 2023, kita dihantui dengan berbagai macam isu ketakutan, isu mencekam tentang krisis dan sebagainya, termasuk perang dan sebagainya. Akibatnya kita menjadi tidak semangat menghadapi tahun 2023. Kita lesu menghadapi tahun 2023, bahkan kita cenderung mengantisipasi akan adanya bahaya, sehingga melupakan peluang yang bisa diraih di tahun 2023. Dan ada banyak kajian bahkan sebelum tahun 2023, bagaimana menghadapi kesulitan dan sebagainya. Bukan berarti itu jelek, tapi kalau kita terlalu fokus pada hal tersebut, kita melupakan satu area, yaitu pikiran kita bisa tumbuh dan berkembang menghadapi tantangan dan juga bisa memanfaatkan peluang yang ada. Gitu. Dalam kajian Richard Wiseman, kajian 8 tahun di Inggris, orang beruntung, jadi dia mengkaji berbagai macam cara berpikir orang beruntung, termasuk menggunakan strategi pikirannya. Salah satunya adalah orang beruntung selalu melihat peluang, memaksimalkan kebetulan dan memaksimalkan ruang untuk keuntungan mereka. Bukunya menjadi salah satu bestseller, namanya Luck Factor. Dia meriset puluhan ribu orang selama 8 tahun dan ini adalah disertasi doktornya dia yang telah diuji oleh para profesor ya. Gitu. Baik Bapak Ibu, hari ini kita bicara grow mindset, yaitu sebuah pola pikir bertumbuh yang dikembangkan di Stanford dan sebenarnya ini akan menggunakan bisa mengatasi berbagai macam tantangan di 2023. Nah, di sini kita akan membagikan 5 modul. Pertama tentang grow mindset, kita menggunakan teknik berpikir yang selama 40 tahun terakhir ini dianggap teknik terbaik ya, namanya NLP atau Neuro Linguistic Programming. Dan kita akan menggunakan Neuro Linguistic Programming sebagai operator pada otak kita atau pikiran kita untuk membangun grow mindset di dalam diri kita. Yang kedua, kita akan menggunakan berbagai macam strategi NLP untuk membangun grow mindset atau pola pikir bertumbuh dan menumbuhkan di dalam diri kita. Dan kita juga akan belajar tentang breakthrough thinking, yaitu kita tidak membiarkan diri kita terjebak di pola pikir fixed mindset atau pola pikir menerima apa adanya tanpa pernah berpikir bahwa kita bisa menang. Dan keempat, kita akan bicara bagaimana menggunakan grow mindset pada tim kita. Dan kelima, bagaimana kita mengatasi tantangan dengan menggunakan smart thinking. Smart itu singkatan ya, akronim ya. Nanti kita akan bicara ini nanti di sesi kelima, sesi terakhir dari pembagian atau sharing ilmu dari Balai Training. Nah, Bapak Ibu, kita akan mulai materi pertama tentang grow mindset dan NLP. Nah, Carol Dweck, seorang psikolog dari Stanford, membuat buku namanya Mindset yang membuat heboh dunia. Dia jadi New Psychology of Success gitu. Jadi dia memperkenalkan manusia itu ternyata punya dua pola pikirnya. Pola pikir bertumbuh atau grow mindset dan pola pikir fix atau pola pikir yang stabil, stay, tidak tumbuh, tapi tetap di situ. Dan ternyata menurut kajian Carol Dweck, itu orang itu berada di sini. Manusia ini minimal punya dua program ini dalam dirinya dan ini mempengaruhi pertumbuhannya, mempengaruhi juga kesuksesannya gitu. Kalau orang grow mindset, dia punya keyakinan bahwa intelijensi, akal, IQ dan semuanya memang keturunan, tapi dia meyakini ini bisa bertumbuh. Sementara kalau
fixed mindset, itu orang itu memang bakatnya pintar, bakatnya cerdas, bakatnya memang tidak ada ruang yang bisa dipelajari. Dia sukses, dia pintar, dia cerdas karena memang ditakdirkan begitu gitu. Jadi dia tidak meyakini bahwa itu ada sebuah program yang perlu dibangun ya. Kalau orang cerdas ya cerdas saja gitu. Dan itu fixed mindset begitu sebenarnya. Kalau orang grow mindset, dia terima tantangan tuh, sungguh-sungguh dia menjalankannya dan dia menganggap bahwa tantangan itu ruang yang diberikan untuk bertumbuh. Jadi bukan mengeluh, tapi dia mengembangkan seluruh kegiatannya, seluruh pola berpikirnya, seluruh potensinya untuk melewati tantangan itu karena dia tahu kalau tantangan itu dilewatin, dia dapat ilmu baru dan disitulah pertumbuhan. Sementara orang fixed mindset dia menghindari tantangan gitu. Ngapain ada tantangan? Toh hidupnya sudah begitu, toh takdirnya sudah begitu. Untuk apa dihadapi gitu? Tidak karena dia mempercayai mau di apapun dia tetap begitu gitu. Itulah fixed mindset. Orang grow mindset berpandangan ke depan dan dia menganggap setiap kegagalan adalah informasi sebagaimana Thomas Alva Edison ya. Kalau gagal dia dengan ketika nemuin lampu, dia pikir dia dapat ilmu tuh, ilmu cara gagal. Sekarang dia tinggal menemukan ilmu cara baru. Kalau fixed mindset nggak perlu fight gitu. Ya udah kalau dia nggak bisa itu artinya memang dia begitu dan memang potensinya gitu berhenti di situ gitu. Kalau orang grow mindset dia positif tuh usaha yang dilakukan. Dia selalu lihat ruang pertumbuhan, dia selalu mencari ide, mencari cara agar dia bertumbuh. Kalau orang fixed mindset nggak ada gunanya karena semuanya sudah terjadi dan begitulah gitu. Nah, orang grow mindset indahnya adalah dia menerima kritikan, dia menerima nasihat karena baginya adalah semua kritikan, semua nasihat ada ruang pertumbuhan. Jadi dia idenya bagaimana sih tumbuh. Bahasa orang Jepang tuh plus one, every day itu kita harus plus one gitu. Dan di masyarakat Muslim pun begitu sebenarnya. Di masyarakat beragama pun begitu. Kita dituntut untuk melakukan kebaikan lebih baik dari hari ini dibanding hari kemarin. Kalau fixed mindset tidak ada manfaat bagi dia. Untuk apa dikritik gitu. Memang begitu apa adanya. Gitu. Dan pola grow mindset dan fixed mindset ini ada sebenarnya di tiap orang. Cuma mana yang mau kita tumbuhkan itu kuncinya sebenarnya. Dalam beberapa konteks semua orang punya dua posisi ini. Hanya misalnya ada orang tidak satu hal dia malas menumbuhkan, ya udah saya memang nggak bisa bakat. Tapi di tempat lain dia bakat gitu. Maka kita harus lihat diri kita. Banyakan mana kita menumbuhkannya. Lebih ke grow mindset apa fixed mindset. Dan ketika bicara mindset itu bicara pola pikir. Nah, pola pikir ini ilmu yang sebenarnya dipelajari oleh neurolinguistic programming gitu. Sebuah kumpulan ilmu yang bagaimana caranya agar kita bisa memanajemeni pikiran kita. Agar kita tidak terjebak pada kondisi di mana kita hopeless atau tidak berdaya. NLP mengajarkan everybody punya semua sumber yang dibutuhkan untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai tujuannya. Hanya kadang-kadang manusia itu suka membonsai kemampuannya. Dengan cara apa? Dengan cara memilih pola berpikir yang tidak berdaya. Akibatnya tidak berdaya dia. Maka NLP adalah sebuah ilmu yang sebenarnya mengedit pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran tidak memberdayakan untuk dia bisa tumbuh menjadi pribadi yang excellent. Human excellent menjadi ide gitu. Nah, kita sedikit sejarah. Richard Bandler sama John Grinder adalah founder dari teknik NLP. Jadi pertama kali Richard Bandler sebenarnya yang menemukan. Dia banyak menelusuri para psikolog sukses, terutama Virginia Satir. Gitu. Virginia Satir adalah psikolog keluarga. Gitu. Dan dia memodel Virginia Satir dari mulai dia menerima klien sampai dia melakukan terapi dan sebagainya. Kemudian dia petakan itu. Dia model itu dari langkah awal sampai akhir. Kemudian menarik kata dia, karena ketika dia lakukan hal sama pada orang lain, dampak yang terjadi sama seperti apa yang dilakukan Virginia Satir. Kemudian dia tunjukkan pada seorang profesor linguistik di
di Universitas Santa Cruz, California, namanya John Grinder. John Grinder kemudian melihat cara Bandler memberikan terapi seperti Virginia Satir. Kemudian John Grinder mengatakan, ajarkan saya itu, nanti saya kasih tahu apa yang terjadi. Jadi John Grinder adalah seorang psikolinguistik, jadi ada jurusan pola bahasa linguistik di sana. Pada waktu itu Richard Bandler masih S1 psikolog. Jadi kemudian dikasih tahu, dan akhirnya Richard Bandler sama John Grinder mengajak John Grinder masuk ke dalam proyek pengembangan sebuah program teknik-teknik komunikasi berpikir gitu. Dan akhirnya berdua inilah yang menelusuri dan kemudian memodel, namanya maka disebut dengan model excellence. Sebelum NLP ditemukan, mereka memodel para psikolog saat itu. Ada Virginia Satir, ada Fred Perls, ahli psikologi Gestalt, kemudian ada hipnoterapis terkenal namanya Milton Erickson. Jadi 3 orang itu yang utama, dan kemudian mereka mengembangkan. Setelah dapat model-model tekniknya, kemudian mereka membuat namanya FGD, Post Discussion Group gitu. Jadi mengumpulkan beberapa orang yang tertarik bidang ini untuk melatih, kemudian mendiskusikan dan sebagainya. Dan dari situlah kemudian dikembangkan ilmu Neuro-Linguistic Programming. Tentu ilmu ini awalnya tidak semulus seperti yang diperkirakan, karena ada ilmu sejenis di tahun 30-an namanya ilmu semantik, ilmu sejenis dikembangkan oleh Alfred Koypsky gitu. Tapi tenggelam karena tidak berkembang, sampai ada orang bernama Anthony Robbins yang menjadikan NLP sebagai bagian dari teknik-teknik di dalam seminarnya. Dari situlah kemudian NLP berkembang menjadi sebuah program. Orang menganggapnya terapi, padahal NLP itu ilmu komunikasi internal ya. Jadi bukan ilmu terapi. Jadi ada bagian untuk membuat perubahan pada orang melalui komunikasi. Sebenarnya NLP itu adalah komunikasi. Apa arti NLP? N itu kita bicara tentang bagaimana kita berpikir. Jadi Nero ya, kita berpikir bagaimana orang membuat pikiran itu menjadi cerdas, menjadi berdaya, atau membuat pikiran itu menjadi down. L itu adalah penghubungnya oleh komunikasi, melalui linguistik, melalui pola bahasa gitu. Jadi yang dari gabungan Nero dan linguistik itu terbentuklah program bagaimana kita mengorganisasikan ide kita, bagaimana kita merespon sesuatu, bagaimana kita mempengaruhi orang lain atau dipengaruhi orang lain gitu. Nah, inilah tentang teknik NLP. Jadi NLP itu kumpulan-kumpulan teknik-teknik berpikir untuk kumpulan teknik-teknik untuk mengintervensi cara berpikir kita agar kita hanya memilih program-program yang berdaya. Termasuk mindset, grow mindset. Karena mindset itu sebenarnya pola pikir. Dan pola pikir di dalam NLP disebut dengan map atau peta berpikir gitu. Nah, manusia itu punya banyak peta di dalam hidupnya. Dan kita diharapkan memilih peta-peta terbaik yang bisa membuat kita berdaya dalam menghadapi apapun tantangannya. Ini konsep yang dikembangkan oleh Richard Bandler sampai John Grinder ya. Dan sekarang ilmu NLP berkembang di tahun mendekati tahun 90-an, 89-90, ketika ilmu ini berkembang biasa terjadi perdebatan antara Richard Bandler dan John Grinder tentang kepemilikan NLP. Dan sampai maju ke pengadilan, dan pada akhirnya ketika di pengadilan dua-duanya kalah karena dianggap NLP sudah terlalu berkembang di masyarakat, seperti halnya hipnoterapi. Jadi tidak bisa dihak ciptakan. Cuma pengadilan memutuskan bahwa NLP menjadi jargon umum, hanya pelopor pengembang pertama diakui adalah John Grinder dan Richard Bandler. Jadi itu keputusan pengadilan tahun 90-an. Dari situ kemudian banyak genre-genre NLP. Ada neurosemantik, ada timeline, ada macam-macam lah. Kemudian dan kami di Balai pun mengembangkan untuk produktivitas ya. Hari ini pun kita bawa NLP untuk pro mindset. Jadi ilmu NLP menjadi berkembang luar biasa selama 40 tahun terakhir ini. Dan dianggap ilmu terbaik karena belum ada ilmu yang cukup dikatakan efektif ya, sehingga NLP berkembang ke seluruh dunia. Nah, sekarang kita bicara tentang strategi NLP mempengaruhi manusia atau strategi NLP
untuk membangun human excellence. Ayo kita lihat program NLP Communication Model. Jadi di dalam hidup kita ada stimulus dari luar, ada informasi dari luar, itu diterima oleh indera kita. Indera kita di dalam ilmu NLP disebut dengan visual, auditory, kinestetik. Jadi pengecapan sama penciuman dimasukkan ke dalam kinestetik, namanya PAK gitu. Dan ada kurang lebih 5 juta informasi. Nah, kalau masuk terus tentu akan pusing kita menerima, maka mereka melakukan filter. Filternya disebut dengan meta model, namanya generalisasi, distorsi, dan deletion. Jadi kalau kita nonton film nih, misalnya 2 jam gitu, kemudian suruh cerita ulang ke teman kita, bagaimana filmnya? Maka kita cerita mungkin 10, 15 menit, 20 menit. Artinya ada banyak scenes yang kita potong. Ada banyak scenes yang kita generalisasi, kita simpulkan, dan kita hapus itu karena datanya terlalu banyak gitu. Dan dari sama seperti informasi dari luar masuk ke kita, difilter, kemudian setelah itu dibenturkan dengan belief, nilai-nilai yang kita miliki dari kecil sampai besar, kemudian disaring, dibuatlah kesimpulan. Kesimpulan itu disebut dengan representasi internal. Representasi internal adalah kita saat kita mengulang kembali, memutar kembali film dari hasil kesimpulan kita menjadi sebuah perwakilan terhadap cerita yang diberikan pada kita. Dan cerita ini kemudian akan membentuk mental kita. Bila ceritanya menarik, maka kita bahagia. Ketika kita bahagia, fisiologi kita ikut bahagia tuh. Badan kita, dada kita lebih lebar dan sebagainya. Tapi kalau ceritanya mengecewakan, kita down, maka kondisi state atau kondisi mental kita down, fisiologi kita mengikuti bahu turun dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana mengintervensi kondisi ketika lagi down? Sederhana, ada 2 kemungkinan. Melakukan intervensi pertama, rubah kondisi postur tubuh kita. Jadi ada orang di sebuah rumah sakit jiwa di California, orang stres akut. 2 tahun stres nggak berkembang, kondisi stresnya tidak berubah. Kemudian datang orang NLP mengatakan, Pak, tolong setiap pagi angkat kepalanya menenggah ke atas, kemudian tangannya dibuka lebar. Jadi dadanya terbuka lebar gitu. Kemudian angkat dia mengingat ke atas, melihat ke atas gitu. Dan dengan cara itu ternyata dicek stresnya turun drastis gitu. Jadi dan itu juga kita lakukan. Jadi kalau kita lagi stres, cobalah dada kita basuhkan, tangan kita ibarat kita seperti postur Superman lah gitu. Seperti bisa juga dengan gaya yang itu, dada dibusungkan, kemudian kita menenggah ke atas, kalau perlu sampai tertawa gitu. Dan cek perasaan kita ketika itu. Agak susah mengasih kondisi lagi stres, karena posisi itu kondisi orang bahagia gitu. Dalam NLP ada istilah tubuh dan pikiran satu sistem. Ketika kita memperubah fisiologi kita, maka cara kita menyimpulkan data tadi bisa berubah gitu. Ada juga berubah dengan representasi internal. Misal ya, ada orang diberitahu bahwa Anda di PHK. Jadi Anda harus bulan depan Anda tidak masuk kerja lagi. Dan ketika PHK itu masuk, kemudian digeneralisasi, distorsi, dan deletion, kemudian membandingkan data-data masa lalu di mana orang banyak PHK. Kalau dia baca buku banyak orang yang bencana setelah PHK, banyak hutang dan sebagainya, maka representasi internalnya akan menjadi down karena dia memilih data PHK dengan cara yang salah. Tapi kalau dia sering berdiskusi dan sering membaca kisah Steve Jobs, orang-orang yang sukses setelah PHK, ketika PHK datang, data itu yang masuk ke dalam kita. Jadi representasi internalnya representasi yang menumbuhkan dia gitu. Maka dia lebih mungkin dadanya dibusukkan, yes, saatnya saya menjadi pengusaha gitu. Saatnya saya memulai langkah menjadi orang kaya. Dan dalam konteks grow mindset, kita akan memilih peta yang memberdayakan agar kita menjadi berdaya gitu. Memang tantangannya adalah kalau kita banyak bertemu dengan orang yang punya mindset yang mudah jatuh, mudah mengkritisi, mudah down dan sebagainya. Kalau itu terjadi, pola itu akan dimodel oleh kita secara tidak sadar. Dan ketika kita memilih peta, berpikir kita memilih peta yang salah. Maka kalau itu terjadi, pertama Anda bisa
minggir atau menjauhi dari teman-teman yang membuat Anda sering down dan memilih teman-teman yang membangunkan diri Anda, membangunkan potensi kita. Dengan cara itu kita lebih berdaya menghadapi tantangan karena kita memodel cara yang peta yang dipilih orang dengan peta terbaik. Gitu. Jadi dengan kata lain, bagaimana strategi NLP membuat human excellence memilih peta yang memberdayakan. Caranya ketika sudah terlanjur masuk, rubah fisiologi, or rubah film yang diputar ke dalam dirinya. Merubah representasi internal terhadap data yang diberikan. Gitu. Dan kita harus sadar bahwa kita bisa selalu mengintervensi. Jadi ada orang mengatakan, ya saya mah begini orangnya. Sebenarnya itu artinya dia menolak diintervensi pola pikirnya. Jadi pertanyaannya adalah, bisakah Anda bahagia tanpa alasan? Jawabannya bisa. Pertanyaannya mau apa tidak. Merasa pantas atau tidak. Nah, kepantas dan tidak itu sebuah asumsi yang perlu kita terabas, kita perlu buang, karena asumsi-asumsi negatif itu hanya akan membatasi pertumbuhan kita. Dan membatasi kita punya grow mindset, punya pertumbuhan ke dalam diri kita. Gitu. Oke, sekarang kita bicara presuposisi. Presuposisi adalah asumsi sebuah ilmu ya. Disebut dengan presuposisi. Jadi kalau kita bicara sebuah ilmu, sebenarnya dia punya asumsi-asumsi. Kalau Bapak Ibu belajar taekwondo, maka menurut dia kuda-kuda terbaik adalah seperti berdiri. Tapi kalau Bapak Ibu belajar silat, kuda-kuda terbaik agak rendah. Gitu. Mana yang benar? Nggak ada hubungannya. Nggak. Mana yang benar? Ini tentang keyakinan sebuah ilmu. Jadi presuposisi adalah keyakinan sebuah ilmu. Ada 13, namun sebelum bicara itu, kita akan bicara tentang manusia sukses menurut Neurolinguistic Programming. Manusia sukses menurut NLP adalah manusia yang punya 4 hal. Pertama, hidupnya selalu diarahkan pada tujuan hidup. Dia punya goals nggak? Gitu. Tahun ini dia punya goals nggak? Menjadi orang seperti apa? Mau kemana dia? Dan sebagainya. Kalau tidak ada goals, dia akan ikuti alir-mengalir. Mengalirnya mau ke jurang atau kemana itu pilihan. Jadi orang yang efektif adalah orang yang punya outcome. Karena hidupnya punya alat ukur. Hari ini dia melangkah diukur. Gitu. Mendekati outcome atau menjadi outcome. Dan NLP memilih outcome dibanding goals. Karena kalau goals itu hanya tujuan. Kalau outcome itu what will come to you from outside. Gitu. Jadi apa yang akan datang pada Anda ketika tujuannya tercapai. Gitu. Dan jadi kalau kita ingin berdoa, minta kekayaan, pertanyaannya ketika jadi orang kaya, kita jadi orang seperti apa? Dan apa yang kita dapatkan sebenarnya dari kekayaan itu? Gitu. Apakah itu benar yang kita inginkan? Nah, outcome itu lebih ke sana sebenarnya. Gitu. Yang kedua, orang NLP menganggap kesuksesan itu orang yang punya sensory equity. Sensory equity adalah sensor terhadap kondisi di luar, dari internalnya dia. Kalau menurut dia ini sebuah peluang, ini perlu dimanfaatkan apa enggak? Ini sebuah bahaya, perlu kita berhentikan atau kita maju. Jadi orang yang punya sensor terhadap dunia luar adalah orang-orang yang bisa mengirimkan atau menjadikan sebuah suasana di luar itu peluang atau ancaman. Kapan harus berhenti, kapan dia harus maju. Sensory equity adalah ketika ada seorang marinir di Aceh. Ketika dia naik speedboat menuju Aceh dan dia merasakan gelombang ombak yang berbeda. Dan ada instingnya mengatakan, sensornya mengatakan saatnya saya balik, nggak jadi ke Banda Aceh. Dia balik, kemudian menuju Sabang dan akhirnya dia selamat. Itulah sensor equity, sebuah sinyal dari pikiran yang mengatakan ini peluang atau ancaman. Ketiga, orang sukses menurut NLP adalah orang yang punya perilaku fleksibel ya, tidak kaku. Orang grow mindset, jadi orang yang tumbuh, dia melihat tantangan ini tidak bisa dilakukan dengan cara A, dia gunakan cara B dan sebagainya. Yang terakhir menurut NLP, orang efektif adalah orang yang jago membangun komunikasi dan keakraban dengan orang luar. Namanya rapport. Rapport adalah keakraban. T-nya tidak dibaca, ini dari bahasa Perancis. Yang artinya ngeklik dengan orang. Gitu. Jadi kita itu klik dengan orang, mudah membangun keakraban dengan orang. Dan ini 4 pilar NLP. Sekarang kita masuk ke presuposisi. Presuposisi pertama. Dan ini berhubungan juga dengan grow mindset. Jadi pertama, peta berpikir. Manusia itu tidak melihat dunia apa adanya, tapi berdasarkan persepsi dia.
Jadi ada istilah peta tidak sama dengan wilayah. Peta kota Bandung tidak sama dengan wilayah kota Bandung. Dengan pengertian, kalau suatu saat kita terjebak pada peta berpikir yang tidak memberdayakan, peta ini ya luas, pilihannya ada. Karena peta tidak sama dengan wilayah, artinya wilayah lebih luas. Maka kita bisa pilih peta yang lain, yang lebih memberdayakan kita. Kenapa? Karena peta berpikir akan menjadi mindset bagi kita, dan ini akan mengendalikan persepsi internal atau representasi internal terhadap kejadian. Kalau orang peta berpikir grow mindset, dia akan melihat tantangan sebagai sebuah peluang untuk bertumbuh. Tapi kalau peta berpikir ya fixed mindset, dia akan melihat tantangan atau kesulitan sebagai langkah untuk mundur dan mempertahankan comfort zone-nya dia sebagai orang berpotensi. Tapi hanya cukup di potensi ya. Gitu. Kedua, komunikasi. Jadi manusia berkomunikasi secara verbal ataupun non-verbal. Jadi kalau orang mengatakan, jadi kamu setuju? Iya, tapi mukanya ada bukan muka tidak setuju, maka sebenarnya yang kita baca ada komunikasi non-verbalnya, bukan komunikasi verbalnya. Ketika tidak ada sinkronan antara verbal dan non-verbal, biasanya yang paling bisa kita baca non-verbalnya. Gitu. Dia tidak benar-benar setuju. Gitu. 3, manusia melihat dunia itu dengan sensornya. Sensornya itu visual, auditory, atau kinestetik. Sensor ini menjadi alat dia untuk mengukur atau menilai bagaimana dia akan menafsirkan sebuah kejadian. Dia akan menafsirkan peta berpikir apa yang mau dia pakai. Oke. Keempat, struktur berpikir. Jadi manusia dalam hidupnya dia punya struktur berpikir. Jadi ketika ada kejadian, manusia berpikir ada di level logik atau di level intuisi atau kita sebut dengan bawah sadar atau sadar. Berpikir secara emosional atau berpikir secara logik. Nah, kita pahami itu kalau kadang-kadang kita melihat sesuatu dan orang berpikir bahwa bagaimana dia akan membuat keputusan. Nah, berpikir itu begini. Orang terima data, kemudian saya harus respon apa nih gitu. Ketika dia harus merespon apa, dia mencari data di bawah sadarnya dia. Di bawah pikiran bawah sadar, pikiran di mana memori ada di situ. Data-data kita masa lalu ada di situ. Maka ketika kita membuat sebuah kesimpulan gitu terhadap itu, sebenarnya kita sedang menanyakan pada bawah sadar. Ini ada kejadian ini, saya harus respon apa nih? Respon itu data bawah sadar kemudian memberikan berbagai macam data. Nah, pertanyaannya adalah data mana yang dia pilih gitu untuk jadi sebuah keputusan tindakan. Data yang dia pilih biasanya data yang sering dia pakai sehari-hari gitu. Seperti komputer, kalau kita sering pakai Word, begitu komputer nyalain Word yang keluar gitu. Karena kita sering pakai. Maka kita harus telusuri sebenarnya apakah kita selama ini menggunakan data-data yang cukup efektif dan bernuansa grow mindset atau bernuansa fixed mindset. Maka kita diminta untuk banyak membaca, berdiskusi, dan memilih sebuah program-program yang kita cukup berdaya. Karena program-program ini nanti akan yang merekomendasikan data. Jadi kita diminta untuk memperkaya data kita dengan data-data yang memberdayakan kita. Dengan memperkayakan data-data yang membuat kita berinteraksi dengan data-data yang memberdayakan, data-data yang membuat kita tumbuh ya gitu. Karena ini nanti akan menjadi peta berpikir dan menjadikan representasi dalam internal kita. Oke, 5. Pahami manusia itu unik. Jadi manusia itu tidak sama. Dalam arti dia menghargai keunikan manusia. Jadi kita tidak bisa menilai, oh kok orangnya begini, karena dia punya pengalaman berbeda gitu. Dan kita juga tidak bisa menjudge bahwa dia fixed mindset, potensinya enggak. Untuk satu kondisi mungkin dia fixed mindset, untuk kondisi lain dia sangat grow mindset. Maka kita perlu memahami dia. Kita perlu mengenali dia lebih dalam. Jangan cepat mengambil kesimpulan karena manusia itu punya keunikan. Maka hargai
di dalam NLP gitu. NLP menghargai keunikan seorang manusia. Gitu. 6. Dialog. Jadi berpikir itu berdialog di dalam NLP. Berpikir itu ada tanya jawab. Sebuah pertanyaan yang kualitas rendah akan menghasilkan jawabannya rendah. Kalau orang mengatakan, kok hidup saya begini ya? Iya memang pasti akan jawab begitu. Gitu. Kamu memang begitu, kamu memang nggak pantas tumbuh dan sebagainya. Tapi apa yang saya perlukan agar hidup saya bisa begini, agar hidup saya bisa lebih sukses dan sebagainya. Maka jawabannya ide. Gitu. Jadi dengan kata lain, berpikir itu berdialog, dan ketika dialog ada tanya jawab. Pertanyaan berkualitas akan menghasilkan jawaban berkualitas, dan begitu sebaliknya. 7. Niat positif. Nah ini kita harus pahami ya. Manusia itu niatnya selalu positif. Walaupun tindakannya tidak selalu sejalan dengan norma yang ada. Maling itu positif. Niatnya kenapa dia maling? Entah uangnya untuk keluarga, uangnya untuk sesuatu yang mendamaikan dia, apapun itu, niatnya positif. Tapi opsi dia dalam menjalankan itu sangat sedikit. Koruptor itu niatnya positif. Dia cari uang untuk keluarga, untuk membahagiakan istri, anak, dan sebagainya. Cuma caranya dia, opsi dia yang dia dapat sangat sedikit. Maka tugas kita, kalau kita berdiskusi dengan tim kita, dengan orang lain, berikan dia opsi-opsi agar dia bisa memilih dari opsi-opsi itu. Karena pahami niatnya positif. Jadi dengan ini kita lebih positif terhadap orang. Tidak mudah membuat judgment pada orang. 8. Orang jenius itu punya 3 kekayaan. Kekayaan pola pikir, kekayaan sudut pandang, dan kekayaan pengetahuan. Jadi orang jenius itu dia tahu bahwa kalau dia salah berpikir, dia punya cara lain untuk memikirkan. Dan dia punya pandangan luas terhadap apapun. Jadi sudut pandangnya sangat luas. Dia punya kekayaan itu, dan karena itu dia punya pengetahuan yang banyak. Maka orang jenius itu biasanya sangat paham banyak hal gitu. Dan dengan kepahaman itu dia punya pola pikir yang bagus, pola pikir memilih data-data yang tepat, dan dia punya sudut pandang yang luas. 9. Tubuh dan pikiran satu sistem. Jadi ketika orang lagi down, pikirannya, tubuh ikut-ikutin. Ketika bahagia, tubuh juga bahagia. Jadi apa yang terpengaruh pada pikiran akan berpengaruh pada tubuh. Apa yang berpengaruh pada tubuh berpengaruh pada pikiran. Ketika kita sakit, tubuh kita. Maka pikiran kita ikut down. Seperti tidak mau melakukan apapun gitu. Jadi ada sebuah koordinasi antara tubuh dan pikiran. 10. Bangunan keyakinan. Jadi manusia itu saat meyakini sesuatu, dia punya bangunan keyakinan yang memperkuat itu. Dia punya pondasi-pondasi. Kalau kita menggeser pondasi itu, maka keyakinannya berubah. Contoh ya, ada orang misalnya, ya contoh kecil gini. Kalau seorang istri mengatakan, ayah, kenapa kamu mencintaiku? Itu kalau dijawab dengan mudah digeser. Oh, misal karena kamu cantik. Berarti kalau ada yang lebih cantik, ayah kan cintai orang lain kan gitu sebenarnya. Oh, karena kamu pintar, berarti kalau ada yang lebih pintar. Nah, jadi dengan kata lain, ngubah bangunannya akan ngubah keyakinannya. Gitu. Maka kalau kita kadang-kadang dalam hidup ini, Pak, saya lakukan, oh nggak boleh. Kenapa Pak nggak boleh Pak? Kadang-kadang kita nggak, pokoknya nggak boleh, selesai. Nah, biasa gitu. Sebenarnya ini adalah teknik kalau kita ini dipakai kalau kita melakukan persuasi pada orang. Kita telusuri apa fondasi bangunan keyakinan. Karena geser ini akan geser keyakinannya. Gitu. Nah, itu maksudnya gitu ya, gitu. Seperti halnya agama misalnya. Contoh ya, umat Islam gitu. Kalau umat Islam tuh, kalau jangan dilogikakan. Misalnya ada umat Islam mengatakan, saya dilarang makan babi. Titik. Tapi ketika dikatakan, kenapa nggak boleh makan babi? Oh, karena ada cacing pita. Maka kemudian akan digoyahkan tuh bangunannya itu. Oh kalau gitu, kalau cacing pitanya ada teknologi yang bisa membuat cacing pita hilang, babi tidak halal lagi. Babi menjadi halal. Padahal tetap haram. Gitu. Pertanyaannya, karena kita mencoba berkreasi dengan dengan
mengembangkan atau menjelaskan bangunannya, kita dengan mudah dirubah. Maka di dalam teknik persuasif, biasanya kita akan menyerang bangunan keyakinan. 11, manusia itu punya sumber daya yang dibutuhkan untuk mencapai tujuannya. Dan inilah keyakinan NLP dan sebenarnya keyakinan orang grow mindset. Orang grow mindset adalah ketika ada tantangan, dia keep going, keep running, keep trying gitu. Keep working ya, memastikan bahwa ini bisa dilaksanakan. Sampai pada suatu titik di mana peluit bel sudah berbunyi, dia gagal, nah itu dan dia tidak menganggap itu gagal. Nah, itu masuk ke yang 13 nanti ya, gitu. Dan dia tidak menganggap itu gagal, tapi dia belajar dari situ sebenarnya. Nah, gitu. Nah, 12, proses koneksi. Nah, ini kembali kepada Einstein. Einstein bilang, orang gila adalah orang yang berharap hasil berbeda dengan cara yang sama. Begitu juga koneksi pikiran. Cara kita mengkoneksi pikiran itu input, proses, dan output. Begitu caranya. Jadi kalau kita ingin takut, gitu, maka inputnya kita beri horor, diproses horor itu, dan outputnya jadi takut. Tapi kalau kita ingin bahagia, kita menginput dengan cara berbeda, memproses dengan cara berbeda, outputnya berbeda. Jadi salah satu trik mengobati atau membantu orang yang punya fobia misalnya, fobia tikus, fobia ketakutan, fobia ketinggian misalnya. Ada satu kasus di mana orang fobia ketinggian, kemudian ditanya, coba ajarin saya, bagaimana supaya saya bisa fobia seperti Bapak. Inputnya ditanya, prosesnya ditanya, outputnya ditanya. Kemudian dengan merubah inputnya, merubah prosesnya, outputnya menjadi berbeda. Misalnya, Bapak ketinggian, gitu. Ketinggian, misalnya dia ada satu kejadian di masa lalu yang buat dia ketika. Kemudian ketika sambil bayangkan masa lalu, sekarang bayangkan wajah Mr. Bean. Kalau dia tahu Mr. Bean lucu ya. Sambil kita ketakutan, Mr. Bean ikut ketawa-tawa. Maka cara itu membuat jadi tertawa, tidak takut lagi. Jadi kita ngerubah struktur atau sistem proses koneksinya satu sama lain. Dengan kata lain, kalau kita ingin mempunyai grow mindset, kita harus rubah input, proses, dan outputnya. Kalau kita ingin, anggaplah ada orang punya penghasilan 5 juta. Orang bisa penghasilan 5 juta itu output. Inputnya seperti apa, prosesnya gimana, outputnya seperti 5 juta. Kalau dia akan punya penghasilan 20 juta, inputnya harus berbeda. Karena kalau input sama, proses sama, outputnya tetap sama. Jadi kalau kata Einstein, orang gila itu yang terus ingin berubah, tapi input prosesnya sama gitu. Jadi kalau kita ingin mendapatkan hasil berbeda, maka proses koneksinya bisa berbeda. Dan terakhir, umpan balik atau feedback. Umpan balik adalah dalam sesi ini, Anda mengatakan tidak ada kegagalan. Yang ada hanya umpan balik atau yang ada informasi untuk kita berbuat lebih baik ke depan. Dan inilah cara orang NLP memahami sesuatu, memahami fenomena. Ada orang rugi bisnis. Maka pertanyaannya, mau diartikan apa rugi bisnis itu? Diartikan ongkos belajar atau diartikan hal yang membuat kita down? Maka pilihlah gitu. Jadi umpan balik atau ya rugi bisnis, umpan baliknya apa? Umpan baliknya saya jadi belajar. Gitu. Karena kalau ruginya kecil, kita nggak belajar. Gitu. Kalau Bapak Ibu investasi di MLM misalnya, yang harganya 100-200 ribu, biasanya nggak jalan tuh MLM. Karena terlalu kecil. Effort kita terlalu kecil, kita malas. Tapi kalau MLM-nya harganya 3-5 juta, kita lebih fight. Kita lebih mau menjalankan MLM itu. Maka dari sini kita paham umpan baliknya. Oh, berarti saya mungkin harus ikut MLM. Kalau mau ikut bisnis MLM ya, kita harus ikut bisnis yang nilainya besar agar kita serius. Baik Bapak Ibu, ini adalah asumsi NLP dan grow mindset. Nah, sekarang ada tugas buat Bapak Ibu. Kita biasanya, ini cara BALE training mereview materi menggunakan akronim BALE. BALE itu B-nya itu brightening. Dalam pembelajaran biasanya di brightening kita menyelesaikan apa. Pertanyaan yang mulai dengan apa. Analyzing adalah pertanyaan mulai mengapa. Linking itu pertanyaan mulai bagaimana menyatukan resource, sumber daya yang ada. Dan empowering bagaimana menggunakan data yang ada untuk melangkah lebih lanjut. So, sekarang buat Bapak Ibu, setelah selesai menyelesaikan sesi ini, minta tolong buatkan tabel seperti itu, kemudian Bapak Ibu tulis
pertanyaan apapun tentang materi ini yang mulai dengan kata apa. Apa itu NLP, apa itu buron waset, dan sebagainya gitu. Di sesi kedua, Bapak Ibu tulis pertanyaan yang mulai mengapa. Dan sesi ketiga, Bapak Ibu nulis bagaimana. Nggak apa-apa pertanyaan sama, tapi mulai dengan bagaimana. Dan berikutnya, apa langkah selanjutnya setelah memahami materi ini. Nah, silakan Bapak Ibu buat pertanyaan sebanyak mungkin apa bagaimana. Kemudian cobalah jawab dari semua pertanyaan yang ada. Bila tidak ngerti, bila ada yang tidak bisa menjawab, tolong sharekan ke WA Group. Kita akan sama-sama menjawab, mencari jawabannya. Agar kita belajar. Dan inilah cara orang Bali merekap sebuah materi. Jadi di challenge materi itu dengan pertanyaan-pertanyaan. Dan dari pertanyaan itu kita jawab. Dan yang belum paham, kita akan mencari jawabannya bersama. Baik, sesi kita hari ini selesai. Mudah-mudahan bermanfaat dan Bapak Ibu minta tolong kerjakan tugasnya dan tolong informasikan mana yang tidak bisa jawab agar Bapak Ibu bisa merekap materi ini secara efektif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat bahagia. Terima kasih.